Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirul hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan majelis ta'lim ba'da maghrib kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memanjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya. Kiranya kita diberi oleh Allah hidayah dan taufiknya, hingga pada akhirnya ilmu ini akan berbuah amal, dan amal itu menjadi bukti iman kita. Semoga kita mengisi waktu hidup kita di bumi ini dengan iman, ilmu, dan amal kita. Salah satunya adalah mempelajari ilmu-ilmu Allah, ilmu yang Allah tuangkan dalam Al-Quran Karim, yang kemudian dijelaskan oleh Rasulnya dan kemudian diuraikan oleh para ulama-ulama. Dan disinilah kemudian kita satu persatu memperbaiki berbagai amalan-amalan kita yang barangkali masih ragu dan boleh jadi masih yang kurang sempurna. Karena memang jangan sampai nanti ada sebuah perbuatan tanpa didahului dengan pengetahuan. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang berbahagia, kita pada hari ini akan melanjutkan kaji kita terkait dengan ibadah. Dari fikih itu ada yang berhubungan dengan ibadah dan ada yang berhubungan dengan muamalah. Dan ibadah itu ada yang sifatnya mahdhah dan ada ghairu mahdhah. Yang mahdhah itu ibadah yang prosedurnya telah dibakukan dan tidak mengalami perubahan. Jadi dalam agama ini ada hal yang tak boleh berubah, tapi ada yang boleh berubah. Hal-hal yang pokok itu tak boleh berubah, tapi yang sifatnya pengembangan, penyempurnaan itu boleh mengalami peningkatan. Misal dulu Nabi sholatnya imamnya nggak pakai mic, sekarang pakai mic. Ya, dulu kita tidak pakai AC, sekarang pakai AC. Jadi ada hal yang sifatnya boleh berkembang dan yang ada yang tak boleh berkembang. Misalnya busana menutup aurat, itu busananya boleh berkembang, tapi menutup auratnya tidak boleh. Jadi boleh pakai jas, boleh pakai sarung, tapi kalau pakai jas nggak pakai sarung kan bahaya. Jadi pakai jas, pakai sarung sesuai dengan huruf kita. Jadi desain menutup auratnya itu tergantung dengan budayanya. Ya, kalau di Arab itu sarung tak jadi budaya pakaian. Ya, makanya tak ada istilah nama-nama sarung di Mekah. Ya, kalau kita kan nama sarung banyak kan, apalagi kalau mau bulan Ramadan banyak jualan sarung. Karena kita budayanya itu pakai sarung. Boleh, yang penting auratnya tertutup.
Jadi termasuk yang tak boleh berubah itu adalah persoalan sholat. Hari ini kita mengkaji tentang hal-hal yang wajib di dalam sholat, yang dalam bahasa fikih disebut dengan rukun sholat. Jadi ada rukun, ada syarat, dan ada sunnah. Kenapa kita penting memahami mana rukun, mana sunnah? Supaya kita tahu mana yang utama dan mana yang pelengkap. Karena apa? Karena kadang situasi kita tak mampu melakukan hal pada level yang utama. Jadi kita perlu mengetahui mana level yang utama, mana yang level lengkap. Jadi mana yang rukun dan mana yang sunnah. Nah, rukun itu secara umum ada 3. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rukun sholat yang berhubungan dengan qalbi. Qalbi itu atau qalbun itu artinya hati. Jadi nanti ada kerja hati. Apa kerja hati? Pasang niat. Jadi hati yang gak terlihat itu ditugasi untuk beramal yang namanya niat. Kalau tidak niat, maka seluruh gerakan itu menjadi tidak bernilai ibadah. Karena salah satu fungsi niat itu adalah membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Itu fungsi dari niat. Ada orang mandi nyelam di sungai atau mandi di badebur, kalau tidak niat untuk mandi wajib, maka hadas besarnya tidak terangkat. Ada orang sholat tapi nggak ada niat sholat, maka sholatnya nggak jadi ibadah, ya kan? Tetapi ada orang yang kayak nggak sholat tapi dia sah sebagai gerakan sholat, pakai niat sholat, maka dianggap sah sholatnya. Apa contohnya? Orang berbaring, dia nggak bisa gerakan tubuhnya lagi, ya kan? Tapi waktu sholat maghrib, badannya mohon maaf sudah stroke, ya kan? Tangannya nggak bisa digerakkan lagi, kakinya nggak bisa digerakkan lagi, kepalanya nggak bisa digerakkan lagi, tapi masih sadar. Dia sholat. Kayak mana sholatnya? Pakai isyarat. Apa yang membedakan isyarat yang sholat dan bukan sholat? Di niat. Maka rukun qalbi itu ini biasanya ada dalam banyak ibadah. Bahkan ketika orang meninggalkan niat atau salah dalam niat, maka level ibadahnya akan beda nilainya. Sama-sama nggak makan, tapi satu maknanya puasa ganti, satu maknanya puasa sunnah. Yang membedakan niatnya. Ada sama-sama nggak makan dan nggak minum, tapi niatnya bukan puasa, tapi lagi mau operasi. Satu harian nggak boleh makan dan minum, diniatkan untuk mau operasi, bukan untuk puasa. Kegiatannya sama, tapi nilainya bukan ibadah. Jadi rukun qalbi itu ada dan wajib dalam ibadah, khususnya sholat. Yang kedua ada rukun qauli. Rukun qauli itu setidaknya ada 5. Pertama, takbiratul ihram. Yang kedua apa? Fatihah. Yang ketiga apa? Tasyahud akhir.
Karena tasyahud awal itu sebagai sunnah abang, bukan rukun sholat. Nah ini. Kemudian sholawat, dan yang terakhir salam. Itu rukun qauli. Kemudian ada rukun fi'li, perbuatan. Ada gerakan tubuh. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama, ya ini kita biasa menyebut bahwa rukun sholat itu ada 13. Ini yang umum. Tapi dalam halusan yang lain, artinya banyak uraian, seperti dalam kitab Fathul Qorib ini dibilang bahwa wa arkanus sholati thamaniyatu asyara ruknan. Rukun sholat itu ada 18 rukun. Kenapa 18? Karena memasukkan ada satu yang menurut yang lain bukan rukun. Apa itu? Tumakninah. Tumakninah. Apa tumakninah? Diam dalam keadaan tenang. Rukuk harus tumakninah. Sujud harus tumakninah. Duduk antara dua sujud harus tumakninah. Iktidal tumakninah. Tak boleh main langsung aja. Nah, baik, pertama Bapak Ibu yang berbahagia, mari sama-sama kita perhatikan dengan baik. Ahaduha an-niyah. Yang pertamanya dari rukun itu adalah niat. Apa itu niat? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalb. Niat itu adalah menyengaja sesuatu. Menyengaja itu dalam bahasa fikihnya qasad. Qasad itu dari kata qasada yang sudah qasdan maksudan. Jadi memaksudkan. Maksud itu artinya tujuan. Jadi yang pertama itu kita harus menunjukkan hati kita. Jadi kalau kita berjalan itu kalau tujuannya ke depan, maka jalannya harus ke depan. Jadi perbuatan itu bergerak seiring dengan tujuan. Jadi niat itu menunjukkan amalan supaya nggak ke kanan dan ke kiri. Jadi memaksudkan sesuatu, apa saja itu niat. Jangan sampai ada perbuatan tanpa maksud. Kalau ada perbuatan tanpa maksud, maka perbuatan tanpa niat. Jadi kalau tidak ada niat, berarti perbuatan itu menjadi perbuatan mubah saja, bukan perbuatan ibadah. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi niat itu memaksudkan sesuatu. Ini yang pertama. Jadi kalau kita mau puasa, pasang niat. Kalau kita mau sholat pasang niat. Apa itu memaksudkan sesuatu? Di mana tempat memaksudkan itu? Di hati. Mahallun niyati hiya al-qalb. Tempat niat itu adalah di hati. Di hati. Tapi niat itu tidak boleh berseling. Dia harus beriringan, muqtarinan, tanpa jeda. Tidak boleh ada yang mengantarai. Itulah yang disebut niat.
Jadi bedakan niat sama rencana. Rencana saya besok akan berangkat, itu belum niat. Saya nanti bantu dia, itu belum niat. Yang dihitung niat itu adalah begitu dimaksudkan langsung dikerjakan. Makanya kalau kita ingin berbuat baik, jangan ditunda. Misalnya kita mau bantu dia, langsung kasih. Kenapa? Karena niat itu dia tidak berjeda. Dan biasanya kalau dikasih selingan, setan masuk. Setan akan masuk kepada sebuah rencana baik. Ketika ditunda, maka dia akan melakukan kegiatan menghasut kita. Namanya was-wasan. Was-was itu artinya menghembuskan bisikan kejahatan. Was-wasa, yuwas-wisu, was-wasan. Jadi was-was itu alladzi yuwas-wisu fi sudurin nas. Setan itu membisikkan bisikan kejahatan ke dalam dada manusia. Supaya dia tidak masuk, maka amal ibadah harus pakai niat. Dan niat itu memaksudkan sesuatu dan langsung dirangkai, tak boleh berseling dan berselang. Itulah makna niat. Kalau tidak, namanya bukan niat, mungkin namanya azam, berbulat tekad tapi belum melakukan. Kami sudah sepakat akan ke sana, itu belum niat namanya, baru bulat tekad, azam. Jadi kalau ada orang yang nanti malam mau tahajud, nanti malam mau tahajud ya Allah, itu belum niat. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Nah, nanti bagaimana caranya? Nanti makanya kita perlu ada perbuatan yang mengiringi niat itu. Apa itu? Diucapkanlah yang di hati itu dalam bentuk lafaz. Usolli. Dari usolli itu bukan niat tapi lafaz niat. Dia rangkaian dari niat. Jadi jangan diperdebatkan ini pakai usolli atau enggak. Usolli kan bukan niat, tapi dia rangkaian dari niat. Jadi rukun qalbinya disambut dengan qauli, dengan fi'li. Paham ibu-ibu ya? Jadi begitu kita takbir, Salli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niat. Yang kedua, jadi niat itu berlaku pada sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ya, baik sholat itu karena waktu maupun karena sebab. Apa sholat sunat karena waktu? Setelah zuhur, namanya ba'diyah zuhur. Nama sholat sunat rawatib. Atau dia karena sebab, misalnya masuk masjid, namanya tahiyatul masjid. Jadi ada sholat sunat karena waktu dan ada karena sebab. Dan itu juga harus pakai niat. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, al-qiyamu ma'al qudrah. Berdiri bagi yang mampu untuk berdiri. Jadi al-qiyam, berdiri di dalam sholat itu rukun bagi yang punya kemampuan untuk berdiri. Bagi fa'in ajaza, jika dia itu fa'in ajaza anil qiyami qa'ada kaifa sya'a wa qumuduhu mubtaishan afdhalu. Jika dia enggak sanggup,
kakinya nggak kuat atau fisiknya lemah, maka dia boleh untuk duduk. Dan duduk yang afdol itu adalah duduk yang iftirash. Duduk iftirash. Kalau begini bukan duduk iftirash ya Bapak Ibu, yang begini ini bukan duduk iftirash. Apa tuh duduk iftirash? Duduk di mana, mohon maaf, pantat kita itu menduduki perut daripada kaki. Jadi bagian dalam tumit kita sebelah kiri kita duduki, dan bagian luarnya itu berada dengan lantai. Sementara posisi kaki kanan itu berdiri di mana semua jari-jarinya ikut ditegakkan. Itu namanya duduk iftirash, dan itulah duduk yang afdol jika dia tidak bisa berdiri. Itu yang afdol kalau sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak mesti duduk iftirash. Paham ibu-ibu? Kalau sanggup dia duduk iftirash, misalnya bisa dia duduk begitu dan bisa dia rukuk ini dan sujud, ya udah, itu yang lebih utama. Tapi kalau nggak sanggup, ya sudah, ya kan? Maka bisa duduk yang pakai alat kayak ini, kursi. Atau duduk iftirashnya, mohon maaf, kadang kakinya terkilir atau dalam posisi yang memang tak bisa lagi penuh kayak yang tadi itu. Misalnya jarinya tak bisa lagi ditegakkan, ya kan? Posisi kakinya nggak bisa lagi didudukin karena sakit yang rematik atau asam berat dan seterusnya, maka keberlakuan afdal pada waktu itu terangkat. Dia boleh tidak duduk iftirash. Yang penting jangan sampai dia tidak sholat. Silakan duduk. Dan kalau nggak bisa duduk, dia berbaring. Ini rukun yang kedua, yaitu berdiri. Wathalisu takbiratul ihram. Rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Fayata'ayyanu 'ala qadri bin nutqi biha ay yaqula Allahu akbar fala yasihu ar-rahmanu akbar wa nahwi. Jadi takbiratul ihram itu kita mengucapkan kalimat Allahu akbar, enggak boleh yang lain. Misalnya Allahu Ghafar, Allahul Kabir, Allahul Azim, nggak boleh. Atau dibalik, Akbaru Allah, nggak boleh. Allahu Akbar. Itu takbir wajib. Ada takbir yang nggak wajib. Takbir yang wajib itu takbiratul ihram. Yang pertama takbir itu namanya takbiratul ihram. Takbir yang membuat haram. Begitu takbir ini diangkat, maka terjadilah perbuatan yang boleh menjadi haram. Kenapa? Pada waktu itu seluruh perbuatan dan perkataan yang bukan hubungannya dengan sholat haram dilakukan, karena dia sudah masuk sholat. Seluruh ucapan, seluruh gerakan yang terjadi setelah takbir itu tak boleh yang tak ada hubungannya dengan sholat. Misalnya manggil nama, batal sholatnya. Misalnya lagi sholat Bismillahirrahmanirrahim, dia manggil nama anaknya, batal sholatnya. Kenapa? Karena dia melafazkan yang bukan lafaz sholat. Maka takbiratul ihram itulah alarm pertamanya. Takbir-takbir berikutnya bukan disebut takbiratul ihram, takbir juga, tapi namanya bukan takbiratul ihram, namanya takbiratul intiqali, takbir pindah. Takbir
perpindahan rukun. Waktu ruku Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Intiqal itu artinya pindah. Jadi takbir perpindahan antar rukun-rukun salat. Berikutnya yang keempat, jamaah rahimakumullah berbahagia, qiraatul Fatihati, membaca surah Al-Fatihah. Apa itu? Ada 7 ayat dari Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh satu huruf pun, satu tasdid pun ditinggal atau ditukar. Ditinggal atau ditukar, gak boleh. H kecil jadi H besar, gak boleh. Wah, serem kan itu. Menukar huruf Fatihah itu tak sah Fatihahnya. Menukar kata nggak boleh. Tapi gimana Ustaz? Ya tentunya sesuai dengan kesanggupan pasohah kita. Jangan pula gara-gara itu akhirnya orang semuanya nggak jadi sholat sesuai dengan kemampuan. Ya, tak boleh meninggalkan misalnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Nggak boleh diganti. Dia harus diulang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Harus diulangnya bacaan tadi. Tapi beda kalau kita nanti baca surah yang lain, bukan surah Al-Fatihah. Dia nggak wajib ketentuan sahnya karena mengulang. Misalnya ada hafiz, dia baca juz kedua, lompat ayatnya. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Seharusnya wa kadzalika, tiba-tiba dia lupa. Lompat dia. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Makmumnya gak ada yang hafal dan imamnya pun sama sekali tidak hafal. Batal sholatnya? Tidak. Terganggu rukunnya? Tidak. Cuma kalau misalnya ada yang hafal, ingatkan. Begitu bilang qad nara, udah kan bilang wa kadzalika ja'alnakum, ingatkan yang di belakang. Rupanya imamnya terus saja, ya sudah, tak perlu disubhanallahi karena dia bukan rukun. Dan pula woi bandel kali wak, jangan begitu. Ini bedanya perbuatan rukun dengan perbuatan bukan rukun. Tapi Allah muliakan, ada hal yang ini mungkin tidak banyak kita yang menangkap ya. Pertama bahwa Al-Fatihah itu bacaannya semuanya wajib, tidak boleh ditukar dan ditinggal. Satu kata, satu ayat atau satu huruf pun tak boleh. Jadi kalau misalnya ketinggalan, ini dikasih print, subhanallah. Ustaz gimana ya? Bisa nggak? Ini ada orang baru masuk Islam, ngapal Al-Fatihah ini kan 7 ayat. Dia udah tua, napasnya pun udah sengal-sengal. Kayak mana? Bisa nggak dia nggak baca Fatihah? Ajari dulu. Sampai bisa, nggak bisa juga. Kayak mana? Cari ayat yang dia bisa hafal. 7 ayat juga.
gak boleh putus kayak Fatihah. Yang Fatihah aja gak hafal, apalagi ayat yang lain. Kalau begitu dia bertasbih, berzikir sebanyak huruf-huruf yang ada pada surah Al-Fatihah. Ini bagi orang yang dia tidak mampu menghafal Al-Fatihah. Ini ada hadisnya Bapak Ibu. Dan ini terjadi biasanya pada orang-orang yang sudah uzur atau yang tidak ada gurunya. Dia mau masuk Islam tapi nggak ada yang mengajari Al-Fatihahnya. Tapi bagi orang yang normal tak ada cerita, dia wajib baca Al-Fatihahnya. Jadi ini Bapak Ibu, karena kan misalnya ada orang yang udah sakaratul maut, istilahnya udah napasnya udah sengal-sengal, dia tobat, dia mau masuk Islam. Orang masuk Islam kan harus sholat. Kayak mana? Nunggu dia baca Fatihah hafal, meninggal dia. Jadi tak sholat. Apa yang diajarkan? Dalam hadis disebutkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Itu kurang lebih hurufnya ketemu dengan Al-Fatihah. Atau diulangi lagi sampai sebanyak surah Al-Fatihah. Ini bagi yang tak mampu menghafal. Tugas kita harus menghafal. Kalau begitu saya ganti nggak bisa. Kenapa? Kita harus melalui proses menghafal Al-Fatihah dulu. Perbuatan tak mau menghafalnya itu jadi dosa. Tapi kalau sudah menghafal tak bisa-bisa, itu masuk rukun yang kedua. Ya. Masalahnya udah masuk rukhsah. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, supaya nanti kita itulah pentingnya memahami rukun dan bukan rukun, dan memahami anatomi rukun sholat itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah setelah baca Al-Fatihah itu ruku. Ruku di mana tangan kita di lutut, bukan di paha. Tangan kita di lutut, bukan di paha. Dengan posisi badan kita itu lurus sampai antara punggung dan leher, seperti lurusnya satu lembar. Jadi macam kertas begini. Itu yang afdol. Disebutkan itu adalah perbuatan yang afdol, ya, seperti lurusnya tadi itu, kakinya tegak, badannya kayak macam 90 derajat. Afdolnya kayak begitu. Kalau nggak bisa, ya namanya nggak bisa. Melengkung juga, diginikan patah, masuk rumah sakit. Ya udah. Jadi kita ini Bapak Ibu harus bisa yang namanya space. Ada yang afdol, ada yang minimal. Berbaring aja sah kok sholatnya kalau nggak sanggup, apalagi yang kurang bisa lurus. Tapi kalau bisa lurus, makanya anak-anak pada waktu dia belajar pertama sholat, pastikan posisinya yang ideal dulu. Jangan ngajari udah nggak ideal. Dia bisa diluruskan, tapi diajarkan tidak lurus. Itu kemudian setelah itu ada tumak ninah. Tumak ninah artinya sukunun ba'da harokati, berhenti setelah bergerak. Berhenti setelah bergerak. Jangan bergerak sebelum berhenti. Belum selesai rukuknya langsung iktidal. Karena dong, wah itu dah. Itu yang kadang mohon maaf ada beberapa yang kayak begitu, itu menurut ilmu fikihnya payah mencarinya itu dalilnya. Belum rukuknya sempurna udah langsung tidaknya belum sempurna langsung sujudnya belum sempurna langsung duduk antara dua sujud.
selesaikan satu rukun baru pindah ke rukun yang lain. Jangan diseret rukun itu, tapi diselesaikan satu per satu. Sebelum lanjut, ada pertanyaan? Ada Bapak Ibu? Silakan. Boleh sambil minum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, mau nanya. Ini saya campur dengan kesehatan ya Ustaz. Misalnya dia normal, orangnya normal, tapi kondisinya wabah. Nah, kalau belajar dari wabah yang terdahulu itu jaraknya bisa pisah dalam melakukan sholat. Nah, kita nggak tahu di kemudian hari bisa jadi ada wabah lagi. Bisa jadi nggak boleh ngangkat tangan. Kalau ngangkat tangan nanti bisa meninggal, misalnya. Jadi ibadahnya cuma nanti dikira mirip kayak agama lain atau mirip kayak kepercayaan agama lain gitu. Nah, karena nggak boleh angkat tangan atau nggak boleh sujud, jangan nggak boleh sampai sujud. Jadi cuma berdiri atau sampai cuma ruku kayak orang agama Sinto misalnya. Nah, karena kan seiring dengan zaman kata pencemaran lingkungan, karena ya banyak hal bisa aja mutasi genetik dari bakteri atau virus atau bagaimana, makanya bisa berubah jadi wabah. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak Ustaz tentang hal itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dalam hukum itu ada namanya azimah dan rukhsah. Azimah itu perbuatan yang dilakukan dalam standar normal. Itu azimah. Jadi semua perintah yang berlaku dalam situasi normal itu namanya azimah. Sholat isya normalnya ntar lagi dan 4 rakaat. Dalam tidak normal, sholat isyanya bisa ditarik ke tadi dan rakaatnya berubah jadi 2. Nama tidak normal namanya musafir. Jadi ketika abnormal, ketika situasi baik diri kita maupun situasi kita membuat jadi tidak normal, maka bergeserlah peraturan dari azimah ke rukhsah, ke dispensasi. Jadi apakah perbuatan melakukan yang sifatnya dispensasi itu tidak afdol? Enggak. Tetap dia berada dalam range yang afdol selagi memang dilakukan berdasarkan darurat tadi itu, rukhsah tadi itu. Kalau tidak, maka dia harus kembali ke normalnya. Macam ini kan kita balik lagi rapat, gitu ya. Balik lagi kita nggak pakai masker, balik lagi gitu. Tapi ketika wabah itu baik pandemi ataupun istilahnya endemi dan seterusnya ya, maka kita akan masuk kepada yang tidak normal. Luruskan saf, rapatkan. Oh nggak boleh rapat, ya udah, jangan rapat. Nah, nanti cerita sujud. Sujud itu rukunnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertama kening, ya kan? Tangan. Habis itu lutut kanan kiri. Yang terakhir kaki kanan kiri. Itu sujud. Nanti cara sujud itu ada. Pertama, ini kalau dalam fikih disebut lutut dulu yang kena ke lantai. Habis itu kening, tangan, lutut, tangan, baru kening, baru hidung. Itu tahapan-tahapannya. Itu kalau normal. Kalau nggak normal, boleh lewat tahapan itu.
Misalnya lututnya sakit, dipangku dengan tangan terpaksa, tangan dulu, jadi bergeser, tetap dalam wilayah yang dibolehkan. Itulah namanya hukum rukhsah. Jadi begitu muncul pandemi atau situasi-situasi membuat kita tidak bisa normal lagi, maka kita perlu melakukan ibadah pada level 2, 3 dan seterusnya. Habis waktunya. Bukan kodi alam ya. Bukan ya. Itu Pak ya. Jadi dia boleh bergerak pada situasi yang sifatnya rukhsah. Itu yang terkait dengan perpindahan. Kalau ada hal-hal, karena kabarnya ini ada muncul lagi virus baru ya katanya ya. Virus baru. Ya kita mohon kepada Allah lah agar kenyamanan ibadah kita ini tetap diberi oleh Allah kemudahan, hingga akhirnya situasi ibadah kita ini semakin hari semakin nyaman kita laksanakan. Terlebih ini akan melakukan ibadah puasa. Ya. Baik. Ada lagi silakan Pak. Salam kepada Bapak Ibu, di dalam hukum itu ada yang namanya primer, sekunder, tersier. Ada itu. Yang primer namanya doruriyah, yang sekunder namanya hajiat, dan yang tersier namanya tahsiniyah. Meluruskan saf itu masuk wilayah yang tahsiniyah. Ya, aksesoris. Kalau nggak lurus sah nggak? Tetap sah. Cuma cara meluruskan ini pakai cara. Kalau Nabi dulu pakai pedang itu kan, gini kan, berarti aman. Tapi kita di sini maka kita pakai ini lah, ada kode ambai ini, kadang-kadang bisa tahu ada sah supaya lurus. Gawatnya sekarang hencot sekarang apa kita ini kan, karena arah kiblatnya ternyata nggak pas-pas sekali, mungkin karena perubahan lempengan bumi ini terjadi pergeseran arah. Setelah dicek lewat kompas dan seterusnya, ternyata arahnya harus agak kanan dikit. Nah, maka kemudian arah safnya pun disesuaikan. Nah, posisi orang, karena kan Bapak Ibu kita ini kan berdiri begini. Yang dilihat itu bukan ujung kakinya, tapi pangkal mata kakinya. Ini, iya lurusnya. Mohon maaf, kalau depan ini macam perut kan ada yang tipis, ada yang tebal. Tapi kalau belakang sama semua. Jadi yang dilihat bukan depannya, tapi belakangnya. Kenapa? Karena kalau depan, mohon maaf, kaki orang kan beda panjangnya. Iya kan? Ada yang 8 cm, ada yang 10 cm. Jadi mana pangkalnya? Itu pangkalnya. Karena semua orang pakai tumit ya. Dari situ kita mulai. Bukan dari mata bukan dari ujung jari, ya tapi dari ini. Itu tadi. Jadi termasuklah posisi kursi tadi. Sejajar, dan maka badanku diluruskan sesuai dengan itu. Lebih kurang minta izin, minta maaf lahir dan batin. Kenapa? Karena posisi orang kadang kan nggak sama ininya. Kenapa dia perlu kursi? Karena punggungnya sakit. Ambil posisi saf yang kira-kira nyaman. Dan itu Bapak Ibu, macam kita begini harus sama-sama saling memaklumi. Ya, misal kalau orangnya besar, kursinya disesuaikan, dan orang yang besar kursinya kecil, maka postur kursinya pasti lebih luas. Maka disitulah yang disebutkan tahsiniyah, estetikanya lah yang dilihat.
mana baiknya. Nah, itu ya Pak ya. Jadi itu tetap yang itu nanti dari tumitnya Pak ya. Posisi sapnya itu di situ. Jadi kalau mau lurus bukan depannya tapi belakangnya. Itu dia. Ada lagi Bapak Ibu? Nggak ada? Kita lanjut ya. Ada pertanyaan? Dia penempatan kursinya bagus begini atau begini. Itu dia, karena banyak saya lihat orang itu menjajarkan sampai seperti kayak gini. Ini lagi-lagi masuk wilayah tahsiniyat ya. Tak sampai membatalkan sholat. Cuma secara urufnya ini kan akan menghabisi ini. Makanya sudah pan. Ini kan makanya ganti tumitnya ini. Ganti tumit. Tumitnya begini kan? Ini lah tumit kita ini jadinya. Makanya lurus begini kan? Ya kan? Kalau kita buat begini, maka ini akan membuat yang di belakang akan ke belakang lagi. Jadi kan ini kan nggak mesti harus sujud. Dia cukup di atas saja. Jadi dia nggak perlu gerak-gerak. Yang gerak kepalanya saja. Dan dia nggak bergerak. Maka dia inilah mengganti aku tadi. Ya Pak ya. Ini ganti ya. Ambillah yang posturnya lebih minimalis supaya tidak banyak makan lem. Andai kata tidak ada Udah ini ya kita. Jadi ini kan sifatnya. Kalau kita ada rotan akar pun jadi. Kalau nggak ada makan roti pun jadi. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini masuk wilayah yang namanya tahsiniyah. Meluruskan saf masuk wilayah yang tahsiniyah. Ingat ya, rukun sholat nggak masuk. Nggak masuk rukun. Tapi dia apa? Wa inna taswiyatus sufuh min tamamis shalah. Meluruskan satu bagian kesempurnaan sholat. Bukan kesahan. Bukan fungsi tadi, benar kan? Gitu Pak ya. Jadi supaya jangan nanti karena memang hari ini banyak orang berebut kursi Bapak Ibu. Banyak. Ini kan kursi ini kayaknya nggak diperebutkan. Kemudian yang ke-7 adalah bangkit dari ruku, namanya i'tidal. Jadi i'tidal itu bagi yang sanggup. Lagi-lagi bagi yang sanggup. Oke baik Bapak Ibu. Kayaknya sudah 48 ya. Boleh sambung dikit lagi? Baik ya. Kemudian sujud. Sujud tadi itu harus ininya mubasharatan ba'du jabhatil musalli. Jadi sebagian kening si orang yang sholat itu langsung kena ke tempat sujudnya di bumi atau apa yang dia sajadah boleh. Ininya langsung mubashar, baik langsung ke lantai ataupun atap apa alasnya langsung mubasharatan. Kemudian dia disempurnakan dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar dengan tanpa mengangkat tangan. Jadi jangan pula pas habis mau sujud Allah. Nah, sujud itu tak disunahkan angkat tangan. Walaupun pakai takbir. Tapi kalau ruku tidak ada angkat tangannya.
Tapi sujud, bangkit antara sujud tidak pakai angkat tangan. Jangan pula habis bangkit sujud Allah, nggak ada. Ya, itu dia. Kemudian tumakninah, kemudian Bapak Ibu duduk akhir. Ya, duduk akhir artinya duduk pada waktu mau salam. Duduk akhir ini namanya duduk tawarruk, bukan duduk iftirosh. Jadi duduk tawarruk itu masuk rukun. Duduk tahiyat akhir, di mana kaki sebelah kiri berada di bawah kaki kanan, pantatnya langsung ke lantai, dengan posisi kaki kanan tetap jarinya berdiri. Itu duduk tawarruk. Setelah itu Bapak Ibu dia membaca tasyahud, membaca tahiyat akhir pertama, tahiyat akhir atau tasyahud. Kemudian dia membaca sholawat dan kemudian dia membaca salam. Salam setidaknya dia menyebut Allahumma selawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah cukup. Allahumma sholli ala Muhammad kalau bab jadinya cukup. Mau disempurnakan sampai fil alamina innaka hamidun majid, itu yang sempurnanya. Tapi kalau Allahumma sholli ala Muhammad assalamualaikum sah, tapi terlalu minimalnya. Baik Bapak Ibu, barangkali itu dulu, karena mohon maaf atas segala kekurangan dan kurang sempurna kita.